Waduh, mau kuning lagi dan kuning lagi di 2 video kemarin. Ini bagaimana ini? Kasih solusinya biar semangat bikin konten. Ini nggak bayaran lagi. Aduh, bikin nggak semangat aja. Tapi langsung saja. Pada part kali ini kita diperlihatkan di hari kedua aula konferensi Kerajaan Iblis Yuguo. Sambil terlihat Liu Bingyi, Jenderal Huan bersama anaknya, dan Shogun bersama dengan para tetua lainnya. Lalu kita diperlihatkan Shogun di sana bingung dan ia pun bergumam, "Aku tidak menyangka pertemuan pagi klan demon akan sangat membosankan. Ayo langsung saja ke intinya. Aku sangat bosan." Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Chow di sana pun berkata, sang putri berduka atas Demon King selama 3 tahun dan sekarang kembali ke aula besar. Pasukan manusia 100 mil jauhnya menjadi gelisah berkat perlindungan jenderal dan kami tidak kehilangan satu kota pun. Sambil terlihat Jenderal Huan itu yang berdiri gagah di hadapan Putri Liu Bingyi. Lalu sang putri pun berkata, "Jenderal memang sangat luar biasa. Sejak generasi kakek saya, dia telah memimpin seluruh pasukan bersenjata melindungi negara Yun. Dia seharusnya mendapatkan imbalan yang besar." Dan Jenderal Huan di sana pun berkata, "Jika yang mulia berkata seperti itu, saya memiliki satu keinginan. Wujun, kemarilah." Sambil terlihat Huo Mujun yang berjalan menuju ke arah ayahnya itu. Lalu Jenderal Huan pun berkata lagi, "Tolong yang mulia anugerahkan pernikahan kepada putra saya. Lagi pula kalian tumbuh bersama." Sambil terlihat Liu Bingyi itu yang berkata, "Itu bagus, 3 tahun tanpa bertemu satu sama lain. Apa Wujun memiliki seseorang yang disukainya?" Lalu Jenderal Huan pun berkata lagi, "Tolong yang mulia, nikahi putra saya, Wujun." Sambil terlihat Liu Bingyi itu yang terbengong menatap ke arah Jenderal Huan itu. Lalu ia pun baru sadar di sana sambil berkata, "Apa? Menikah dengan Wujun? Tolong Jenderal, jangan bercanda seperti ini. Wujun dan aku bahkan tidak saling menyukai." Lalu Jenderal Huan berkata lagi, "Suka atau tidak suka, tidak masalah. Jika dihadapkan pada sesuatu yang besar, segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan. Dalam 1000 tahun, tidak pernah ada wanita yang pernah memegang kekuasaan di istana klan iblis. Kini rumor menyebar dan orang-orang kehilangan kepercayaan pada kerajaan Yun. Setelah yang mulia Liu Bingyi naik tahta, pasti akan terjadi kekacauan. Tapi jika Anda menikah dengan Wujun, itu akan membungkam orang-orang." Sambil terdengar seseorang dari belakang Wujun itu yang berkata, "Itu masuk akal. Ya, ini adalah hal yang sangat hebat. Wujun sangat tampan dan pemberani, benar-benar pilihan yang bagus." Lalu archer tua di depan Gan itu pun berkata, "Orang ini menggunakan alasan tidak berdasar untuk memaksa yang mulia." Sambil Shogun di sana pun hanya terdiam termenung dan di sisi Liu Bingyi ia pun ragu-ragu sambil berkata, "Jenderal, aku..." Lalu kita diperlihatkan Shogun di sana bergumam, "Bukankah ini kesempatanku?" Sambil dengan cepat ia pun menuju ke arah Liu Bingyi itu dan kakek archer pun berkata, "Hei Shogun, apa yang kamu lakukan?" Dan tiba-tiba Shogun pun memegang tangan dari Liu Bingyi itu dengan sangat keras hingga membuat Liu Bingyi pun terkejut. Shogun pun berkata, "Jangan biarkan pria tua ini mempengaruhimu. Karena setiap orang berhak mengejar kebahagiaan mereka." Sambil Liu Bingyi itu pun malu-malu dan ia pun berkata, "Gan, tapi aku..." Lalu Shogun pun berkata lagi, "Hei Pak Tua, siapa yang memberimu keberanian untuk memerintah yang mulia seperti ini?" Sambil Weming itu pun berkata, "Suara pemuda ini." Sambil ia pun membayangkan sosok dari Gan itu yang menjebolkan kemarin dan di sana ia pun mengingat-ingat bahwa orang di depannya itu adalah seseorang yang memberi jubah kepadanya. Lalu Liu Bingyi pun berkata lagi, "Maaf Jenderal, aku..." Sambil ia pun ragu-ragu akan pilihannya itu. Lalu Jenderal Huan pun berkata lagi, "Saya telah bekerja dan mengabdikan diri kepada kerajaan Yun sepanjang hidupku, hingga saya menjadi satu-satunya di kerajaan Yun yang secara pribadi dianugerahi Magic Order oleh 2 Demon King dan diberikan hadiah di depan semua menteri sebagai jenderal. Jadi saya meminta yang mulia untuk berpikir matang sebelum menjawab." Sambil kita diperlihatkan aura membara yang terpancar dari tubuh Huan itu. Tapi tiba-tiba Pak Tua Archer di sana pun merasakan kemarahan dari Jenderal Huan. Lalu ia pun menodongkan senjatanya sambil berkata,
Apa kau mencoba memaksa Yang Mulia? Cepat keluar dari sini. Sambil terlihat juga Wei Ming di sana merasakan amarah itu dan ia pun mengangkat senjatanya sambil berkata, "Huan, perhatikan tingkah lakumu." Dan Jenderal Huan di sana pun berkata, "Kekuatan militer ada di tanganku. Siapa yang berani menyentuhku?" Sambil kita diperlihatkan para anak buahnya, yaitu pasukan militernya di belakang Huo Mujun itu yang sudah bersiap. Sambil terlihat Jenderal Huan itu yang menatap ke arah Siogan bersama Liu Bingyi yang tepat berada di hadapannya. Lalu Liu Bingyi pun merasa ketakutan sambil berkata, "Kalian semua berhenti." Sambil Siogan itu pun menatap ke arah Liu Bingyi itu. Lalu Liu Bingyi pun berkata lagi, "Perkataan jenderal benar, aku setuju. Aku setuju." Tapi tiba-tiba Siogan di sana pun malah tertawa sambil berkata, "Hah, wanita bodoh. Hah, kau mudah menyerah ya? Apa tidak ada sedikit pun semangat ayahmu yang tersisa di dalam dirimu? Apa yang menakutkan dari orang tua ini?" Sambil ia pun melirik ke arah Jenderal Huan itu dengan wajah yang sangat aneh. Dan Jenderal Huan pun mendekat ke arah wajah dari Siogan itu sambil berkata, "Sejak kapan kau memiliki hak untuk berbicara, bocah? Kau ini siapa?" Tapi tiba-tiba Siogan di sana pun malah meludah dan ia pun berkata, "Haha, cuy." Dan liurnya pun mengenai telak wajah dari Jenderal Huan itu. Lalu tiba-tiba lagi Siogan pun menepuk-nepuk wajah dari Jenderal Huan itu sambil berkata, "Aku telah mengabdi pada 3 dinasti. Pikirkan baik-baik siapa yang memberimu kekuatan militer. Sekarang kau pikir kau kuat dan bisa dengan mudah menindas orang lain." Sambil Jenderal Huan itu pun emosi berkata, "Apa kau bercanda?" Lalu Siogan pun mundur lagi ke arah Liu Bingyi dan ia pun berkata, "Selain itu, dia adalah Demon King. Dia berdiri di atas segalanya dengan kecantikan yang tak tertandingi." Sambil kita diperlihatkan tangan dari Siogan itu yang mengarah ke arah mana ya Momo. Dan Siogan pun berkata, "Apa putramu pantas menjadi pasangannya?" Sambil Huo Mujun itu pun terkejut. Lalu Jenderal Huan pun berkata lagi, "Omong kosong apa ini? Selain anakku, siapa lagi yang layak?" Tapi tiba-tiba Siogan di sana pun malah berkata, "Yang pantas itu aku." Sejujurnya beberapa hari yang lalu di dalam gua kami sudah berjanji satu sama lain. Sambil mereka semua pun membayangkan bahwa Siogan itu telah kikuk-kikuk bersama dengan Liu Bingyi di dalam gua ya Mo. Sambil Siogan itu pun tersenyum bergumam, "Aku tidak percaya kau tidak akan menghabisiku karena ini." Sambil ia pun menatap ke arah kepalan tangan dari Jenderal Huan itu. Sambil Pak Tua Archer di sana pun terbengong bergumam, "Siogan berani mempermalukan jenderal seperti ini." Dan Lambert di sana pun tersenyum bergumam juga, "Memang Siogan memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia." Dan terdengar beberapa orang di sana menatap ke arah Siogan bersama jenderal dan mereka pun berkata, "Ketika Yang Mulia dikelilingi oleh Guild Blue, dikatakan orang ini melindungi dirinya." Dan temannya pun berkata, "Hah, begitukah? Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya." Sambil kita diperlihatkan Liu Bingyi di sana yang malu-malu dan ia pun bergumam, "Bagiku dia bertindak sejauh ini, apakah dia memang mencintaiku?" Sambil kita diperlihatkan juga Jenderal Huan di sana yang makin emosi dan ia pun berkata, "Apa? Kau cari wafat ya?" Sambil ia pun mendekat lagi ke arah Siogan itu dan di sisi Siogan ia pun mengipas-ngipaskan tangannya ke arah leher sambil berkata, ya, kemarilah, apa kau punya nyali untuk menghabisiku?" Sambil kita diperlihatkan lagi Jenderal Huan di sana yang makin emosi dan ia pun berkata, "Menghina jenderal di istana dan sekarang menghina Yang Mulia, kau telah melakukan kejahatan besar. Hari ini aku akan..." Sambil ia pun mengeluarkan kobaran aura membara di tangannya dan ia pun berkata, "Kau ini sudah berakhir." Sambil terdengar seseorang di sana berkata, "Menghindar, ini adalah jurus pamungkas sang jenderal nuklir Arrival." Sambil mereka semua pun ketakutan akan menghindar dari amukan sang Jenderal Huan itu dan kita diperlihatkan Jenderal Huan di sana yang ancang-ancang akan menyerang dengan kobaran aura membara di tangannya dan ceprok, serangan itu pun mengenai telak Siogan di bagian perut dan di sana kita diperlihatkan Wei Ming yang khawatir sambil berkata, Aku terlambat."
Tapi beda dengan Shogun di sana berkata, sayangku Howlingna, tunggu aku, kita akhirnya bisa bertemu. Sambil ia pun membayangkan akan Moka di sana dan akan bertemu dengan kekasihnya yang berjanji untuk menikahinya. Dan Tuar, ledakan yang sangat dahsyat di sana pun terjadi hingga membuat seakan-akan itu adalah ledakan bom nuklir. Di sana kita diperlihatkan mereka semua yang menatap ke arah ledakan itu dan Womujun pun menatap ke arah ledakan itu. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu di antara kepulan ledakan itu. Ternyata terdapat Shogun di sana berdiri. Dan Womujun pun berkata, bagaimana mungkin dia masih hidup? Dan ternyata Shogun pun memiliki military magic order yang entah dari mana ya By the way, military magic order diaktifkan dan berhasil memblokir serangan fatal ya Lalu muncullah notifikasi yang bertuliskan level meningkat. Karena dianugerahi military magic order, level meningkat sebesar 40. Anda naik level menjadi demon kelas A. Lalu notif pun muncul lagi, berhasil mengaktifkan skill pasif Defense Enhancement dalam kurung ketika HP di bawah 30, semua pertahanan meningkat 5 kali lipat. Counter attack dalam kurung setelah serangan 15 kali secara otomatis memantulkan damage serangan yang bisa menjadi serangan kritikal. Sambil Shogun itu pun hanya terdiam menatap ke arah notifikasi di depannya itu, dan semua orang di sana pun berkata, Yang Mulia, Anda menyerahkan military magic order kepadanya. Dan temannya dari depan pun berkata juga, ini adalah military magic order yang hanya bisa digunakan Demon King sekali seumur hidup. Demon King dianugerahi military order mewakili kepercayaan penuh dari Demon King, memperoleh akumulasi XP Demon King dan perlindungan 1 kali, dan akan memegang posisi penting dalam memimpin kekuatan militer di masa depan. Lalu Putri Liu Bingyi di sana pun berkata, kakek dan ayahku pernah menganugerahkan military magic order kepadaku. Sejak saat itu kami menjadi 3 komando Great Demon dan memimpin tentara kerajaan Yun ke dalam pertempuran hidup dan mati. Sekarang aku menganugerahkan magic order kepada Shogun. By the way ya ternyata yang menyelamatkan Shogun adalah Putri Liu Bingyi. Dan Putri Liu Bingyi itu pun berkata lagi, mulai sekarang Shogun akan menjadi jenderal sayap kanan dan memimpin seluruh pasukan demon bersama jenderal sayap kiri Wuan. Sambil terlihat mereka berdua yang menatap ke arah Liu Bingyi itu dengan terbengong. Lalu jenderal Wuan pun bergumam, kau sungguh berani Liu Bingyi. Kau mencoba menggunakan bocah muda untuk menekan kekuatan militerku. Aku akan melihat siapa yang berani mengakui dan memberikan hormat padanya. Tapi tiba-tiba Weming di sana pun berkata, hormat kepada Jenderal Gan. Salam Jenderal Gan. Anda adalah komandan 3 pasukan. Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Archer di sana memberi hormat juga, dan ia pun berkata, hormat kepada Jenderal Gan. Lalu beberapa orang di sana pun berkata, salam Jenderal Gan, hormat kepada Jenderal sayap kanan, hormat kepada Jenderal Gan. Sambil mereka semua pun bersujud memberi hormat kepada Shogun, terkecuali Womujun ya Tapi Shogun di sana pun dengan muka lesu dan ia pun bergumam, sialan, sekarang rasanya tidak nyaman seperti makan sesuatu yang busuk. Kenapa aku malah menjadi jenderal? Lalu Jenderal Huan di sana pun mendekat sambil berkata, hanya dengan magic order itu memang membuktikan bahwa Yang Mulia mempercayainya. Tapi bagaimana seseorang yang belum pernah memimpin pasukan atau bertempur di medan perang bisa meyakinkan demon yang sudah berpengalaman? Dia harus membuktikan kelayakannya. Dia harus memasuki Uncenter Demon Cave terlebih dahulu. Leluhur Liu Yun adalah satu-satunya raja dari klan kita. Hanya mereka yang diakui oleh leluhur yang layak mendapatkan King Authority. Jika dia bisa melewati Uncenter Demon Cave, aku akan secara pribadi menyerahkan kekuasaan militer dan segel militer kepadanya. Sambil mereka pun terdiam mendengar kata-kata dari Jenderal Huan itu. Tapi tiba-tiba Pak Tua Archer di sana pun marah sambil berkata, sialan kau Pak Tua licik. Belum pernah ada orang yang keluar hidup-hidup dari tempat itu selama hampir 100 tahun. Apa niatmu sebenarnya? Dan Weming pun emosi juga sambil berkata, Jenderal Gan sudah membuktikan dirinya dan kita harus mengikuti perintah Demon Lord. Apa kau ingin menentang Dekrit?
Sambil Liu Bingyi di sana pun tidak setuju dan ia pun berkata, tentu saja tidak. Gua itu telah lama dianggap sebagai tempat terlarang. Pergi ke sana sama saja seperti bunuh diri. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi beda dengan Shogun di sana yang merasakan sesuatu kebahagiaan dan ia pun bergumam, tidak ada yang keluar hidup-hidup selama hampir 100 tahun. Pergi ke sana berarti kematian pasti. Ini sangat menyenangkan. Dan Jenderal Huan di sana pun tertawa sambil berkata, hahaha, jadi kalian semua hanya sekelompok tikus yang tidak berani masuk ke sana. Tapi tiba-tiba Shogun di sana pun berkata, hehe Jenderal benar, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Saya akan masuk di mana gua demon itu, aku akan pergi secepatnya. Sambil mereka semua pun terkejut mendengar kata-kata dari Shogun itu yang menyetujui untuk masuk ke dalam Gua Demon Cave. By the way, 200 tahun yang lalu, klan Demon menghadapi krisis besar ya Mok, dan leluhur Liun mengorbankan dirinya untuk melindungi para rakyat. Dia mengunci sisa kekuatan sihirnya ke dalam Gua Demon, menunggu orang berikutnya yang dia akui sebagai raja untuk datang. Namun selama 100 tahun tidak ada demon yang berhasil melewati ujian. Lalu Weming pun menoleh ke arah Jenderal Huan sambil berkata, untuk memasuki Gua Demon setidaknya diperlukan tim yang terdiri dari 2 orang kan? Selain Jenderal Gan, siapa lagi yang berani masuk? Sambil terdengar seseorang di sana yang berkata, ya tempat itu sangat berbahaya. Siapa yang ingin pergi menuju ke kematian? Dan temannya pun berkata juga, lebih baik lupakan saja, jangan dipaksakan. Lalu Jenderal Huan di sana pun berkata, dia harus mencari caranya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk pergi ke gua bersamanya, bagaimana dia bisa memerintahkan ribuan pasukan? Tapi tiba-tiba terdapat sebuah tangan yang diangkat ke atas sambil berkata, aku akan pergi. Ternyata itu adalah Wu Wujun. Di sana ia pun berkata lagi, ayah, aku akan pergi ke dalam Gua Demon Cave bersama Gan Lewu. Sambil kita diperlihatkan Jenderal Huan di sana yang marah dan ia pun berkata, apa yang kau katakan? Siapa yang memberimu wewenang untuk bisa memberikan keputusanmu sendiri? Dan Wu Wujun di sana pun menjawab, bukankah lebih baik aku ikut ayah? Lalu anak buahnya dari belakang pun berkata, tidak tuan, kau adalah masa depan kerajaan Yun. Bagaimana bisa kau mengambil resiko seperti itu? Lalu Wu Wujun pun menjawab, hanya mereka yang diakui oleh leluhur yang layak mendapatkan King Authority. Jika kerajaan Yun akan memiliki raja, itu pasti aku, bukan seorang seperti Gan Lewu. Sambil terlihat beberapa orang di belakangnya yang berkata, hanya dia yang memiliki keberanian dan kesempatan seperti itu kan? Bukan si Gan Lewu itu kan? Tapi beda dengan ayahnya yaitu Jenderal Huan di sana yang makin bingung dengan menepuk jidaknya sambil bergumam, apa yang dilakukan si anakku ini? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di area kerajaan iblis itu terdapat Wu Wujun di sana yang sedang berdiri dan seseorang dari belakang pun berkata, ini adalah pilihan yang tepat bagi tuan muda untuk pergi ke Demon Cave. Shogun telah menunjukkan dirinya, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki banyak kekuatan. Tuan muda, Anda selalu menjadi seorang jenius. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan dia menjadi sorotan. Ternyata dari belakangnya adalah Chow, dan Chow pun berkata lagi, selama masih di Gua Demon, carilah kesempatan untuk menangani anak itu. Sambil Wujun itu pun hanya terdiam mendengarkan kata-kata dari Chow itu, dan ternyata Wujun di sana pun mencatok rambutnya sambil berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dan kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di tempat Shogun. Di sana terdapat lamar yang berkata, Wu Wujun itu angkuh, kejam dan egois. Dia pasti akan menusukmu dari belakang, jadi berhati-hatilah. Sambil kita diperlihatkan Shogun di sana bergumam, akan bagus jika dia menusukku dari belakang kan? Kesempatan untuk mati meningkat 1%.
Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat Weming yang berkata, Jenderal Gan, Jenderal Gan, haha, aku telah membawa buff potion terbaik dan healing potion dari kerajaan Yun. Gua demon sangat berbahaya, jadi kau harus memastikan keselamatanmu. Sambil ia pun memberikan satu tas perlengkapan keselamatan di sana, dan Shogun pun berkata, kalian sungguh tidak berguna. Sambil kita diperlihatkan beberapa waktu kemudian terdapat sebuah gunung yang tinggi di sana, dan itu adalah Goa Demon Cave. Di sana mereka semua pun berkumpul sambil dilihati Liu Bingyi dari kejauhan. Lalu kita diperlihatkan Shogun yang memberikan tas perlengkapannya kepada Mujun, dan ia pun berkata, semua potion ini untukmu. Sambil kita diperlihatkan Lamer di sana yang berkata, apa kalian semua sudah siap? Sambil ia berbicara kepada Shogun bersama Mujun di depannya itu. By the way, pada saat ini mereka semua tidak tahu ya bahwa Raja Klan Demon yang menguasai seluruh dunia akan segera lahir. Sambil kita diperlihatkan Liu Bingyi di sana yang khawatir, dan ia pun berkata, Shogun, kamu tidak boleh lengah. Dan kita diperlihatkan Wujun yang bersemangat akan memasuki gua. Begitu juga dengan Shogun di sana berkata, ayo berangkat. Sambil kita diperlihatkan Lamer di sana mengaktifkan Magic Array, dan ia pun berkata, aktiflah. Dan kita diperlihatkan Wujun bersama Shogun yang seketika menghilang dari hadapan mereka menuju ke arah Gua Demon Cave dan bersambung.